Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar selalu dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu diberikan kesehatan. Pada kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi pertidaksamaan rasional dan irasional. Materi sebelumnya yaitu kita mempelajari pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, kedua pertidaksamaan itu adalah syarat kita mempelajari pertidaksamaan rasional satu variabel, karena di dalam pertidaksamaan rasional satu variabel juga memuat pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi. Satu, pertidaksamaan rasional satu variabel. Pertanyaan, bilangan rasional adalah. Nah, sebelumnya kita ketika SMP sudah mempelajari bilangan rasional itu apa. Bahkan ketika SD pun kita sudah mengetahui bilangan rasional. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu seperti A per B, dengan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika suatu nilai dibagi dengan 0, maka dia hasilnya tidak akan ada atau error. Bisa kalian coba sendiri di kalkulatornya masing-masing. Nah, jadi bagaimana bentuk pertidaksamaan rasional satu variabel itu? Kan tadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi bagaimana bentuk pertidaksamaan rasional satu variabel? Nah, pertidaksamaan rasional satu variabel adalah suatu pertidaksamaan dalam bentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebut memuat satu variabel. Jadi sama saja bilangan rasional dan pertidaksamaan rasional, yaitu sama-sama membentuk pecahan. Akan tetapi di pertidaksamaan rasional satu variabel itu pecahannya itu pembilang dan penyebutnya itu memuat satu variabel. Sebagai contoh itu seperti di bawah ini, itu contoh bentuk pertidaksamaan rasional satu variabel sebagai berikut. Nah, dari contoh-contoh ini memiliki satu variabel, yaitu variabel X. Yang nomor satu, dia memiliki satu variabel, yaitu variabel X, pembilangnya, dan penyebutnya juga sama. Begitupun dengan nomor 2 dan 3 dan 4. Dia membentuk suatu pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, tanda pertidaksamaan itu adalah tanda kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan, ini kurang dari, dan besar dari sama dengan. Dan satu lagi ada, yaitu besar dari. Ini adalah bentuk dari pertidaksamaan rasional satu variabel. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional satu variabel. Oke, lanjut. Sebelum kita lanjut pada cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional satu variabel,
kita akan mempelajari langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional satu variabel tersebut. Biasanya bentuk dari pertidaksamaan rasional itu sudah kita ketahui di awal, berbentuk fx per gx. Tanda pertidaksamaannya bisa kurang dari sama dengan, besar dari sama dengan, kurang dari, atau besar dari. Langkah pertama, penyebut tidak sama dengan 0. Ya, penyebut di sini yaitu adalah gx. Nah, berarti gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang kedua, ubah pertidaksamaan rasional menjadi pertidaksamaan polinom menggunakan sifat fx per gx. Ini kurang dari sama dengan 0. Bentuk awal dari pertidaksamaan rasional diubah ke bentuk polinom, yaitu fx kali gx kurang dari sama dengan 0. Nah, pertidaksamaan polinom itu adalah di dalamnya termasuk ke dalam pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Itu adalah salah satu dari pertidaksamaan polinom. Nah, selanjutnya penyelesaian dari langkah pertama dan langkah 2 digabung, dan itu adalah hasil dari pertidaksamaan rasional satu variabel. Selanjutnya, contoh 1.1. Tentukan penyelesaian dari A dan B. Nah, kita langsung saja selesaikan. Yang pertama adalah soal A. Itu 2x ditambah 3 per 3x kurang 7 besar dari 0. Nah, kita kerjakan yang pertama, yaitu langkah 1. Langkah 1 itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti 3x kurang 7 tidak boleh sama dengan 0. Maka 3x tidak sama dengan 7. X tidak sama dengan 7 per 3. Selanjutnya, langkah kedua itu kita ubah pertidaksamaan rasional tersebut menjadi pertidaksamaan polinom yang asalnya fx per gx besar dari 0. Maka jika fx dikali gx besar dari 0, maka untuk soal A menjadi asalnya 2x plus 3 per 3x min 7 besar dari 0. Jadi 2x plus 3 dikali 3x kurangi 7 besar dari 0. Bentuk seperti ini kita ketahui ketika materi sebelumnya, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, di sini pada bentuk terakhir ini sudah membentuk faktor dari pertidaksamaan kuadrat. Karena sudah membentuk faktor, maka kita langsung cari pembuat 0. Cari pembuat 0 dengan cara, ya, ini yang menjadi 0, ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Jadi 2x plus 3 sama dengan 0 atau 3x min 7 nya sama dengan 0. Maka di sini 2x sama dengan negatif 3, x-nya sama dengan negatif 3 per 2. Yang ini kita lanjutkan, 3x berarti sama dengan 7, x sama dengan 7 per 3. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan. Nah, di sini buletannya tidak penuh, negatif 3 per 2, mendandakan
negatif 3/2 itu tidak termasuk, karena tanda pertidaksamaannya yaitu besar dari saja, tidak besar dari sama dengan. Dan selanjutnya di sini pun sama, 7/3 bulatannya tidak penuh. Nah, untuk yang satu ini, langkah ke satu ini, X itu tidak sama dengan 7/3. Artinya yang kalau sudah ini tidak, bulatannya tidak penuh, maka sudah tidak penuh. Nah, kalau bulatannya penuh harus jadi tidak penuh karena tidak sama dengan 7/3. Sekarang kita cari tandanya. Dia di antara negatif 3/2 dan 7/3 ada angka 0. Maka kita substitusikan, boleh ke yang ini atau ke yang ini. Agar lebih mudah, ke yang ini saja. Maka 2 kali 0 tambah 3 dikali 3 kali 0 dikurangi 7 sama dengan 2 kali 0, 0 ditambah 3 ya 3. 3 dikali 0, 0 dikurangi 7 ya negatif 7. Jadi hasil dari 3 dikali negatif 7 yaitu negatif 21. Artinya ini negatif. Di atas ini adalah tandanya negatif. Selanjutnya kita cari yang sebelah kiri negatif 3/2, yaitu ada angka negatif 2. Maka kita substitusikan kembali, 2 kali negatif 2 ditambah 3 dikali 3 dikali negatif 2 dikurangi 7 sama dengan, nah 2 dikali negatif 2 yaitu negatif 4 tambah 3 yaitu negatif 1 dikali 3 kali negatif 2 negatif 6 dikurangi 7 jadi negatif 13. Nah, ini berarti sama dengan negatif 1 dikali negatif 13 yaitu positif 13 atau 13. Maka di sini tandanya positif. Selanjutnya kita cari tanda dari sebelah kanan 7/3, yaitu ada angka 3. Kita masukkan seperti tadi saja. Berarti 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 3 dikali 2 dikurangi 7 sama dengan 3 kali 3 maksudnya. Kan tadi di sini kita ambil 3. Oke, maka di sini 2 kali 3 6 tambah 3 yaitu 9 dikali 3 kali 3 9 dikurangi 7 yaitu 2. Jadi jawabannya 9 kali 2 18. 18 ini pasti positif. Nah, sekarang lihat, kita balik lagi ke awal bahwa tandanya itu adalah besar dari. Besar dari itu arah penyelesaian, daerah penyelesaiannya ke arah positif. Berarti negatif 3/2 ke sebelah kiri dan 7/3 ke sebelah kanan, karena yang negatif bukan daerah penyelesaiannya, ini daerah penyelesaiannya. Jadi dapat kita tulis X-nya itu, ini karena bulatannya tidak penuh maka tidak sama dengan tanda pertidaksamaannya, yaitu kurang dari negatif 3/2 atau X-nya itu besar dari 7/3. Atau bisa ditulis juga seperti ini, himpunan penyelesaian X di mana X-nya kurang dari negatif 3/2 atau X-nya itu besar dari 7/3. Ini adalah penyelesaiannya. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang soal B.
kita tulis soalnya 2x dikurangi 1 per x kurang dari sama dengan 1. Nah ini bagaimana? Ya seperti biasa kita ubah menjadi kurang dari sama dengan 0. Berarti 1 ini harus menjadi 0. Bagaimana caranya? Yaitu dikurangi 1 kedua ruas. Jadi 2x kurangi 1 per x dikurangi 1 kurang dari sama dengan 1 kurangi 1. Maka di sini 2x kurangi 1 per x kurangi 1 kurang dari sama dengan 0. Ketika kita SD, kita sudah bisa menjumlahkan atau mengurangkan bilangan berbentuk pecahan. Dan ketika SMP, kita levelnya sudah naik, bisa menjumlahkan pecahan berbentuk aljabar. Kalau dulu waktu SMP. Nah, di sini berarti kita kalau mau menjumlahkan pecahan itu harus menyamakan penyebutnya. Nah, di sini kita karena ini negatif 1, kita tulis dulu. Kita ubah menjadi x per x mengikuti penyebut dari yang x ini. Nah, karena x per x ini sama dengan 1, tidak merubah hasil, tidak apa-apa. Jadi 1 ini diubah menjadi x per x kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya tinggal dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama, yaitu 2x min 1 dikurangi x per x kurang dari sama dengan 0. Ini 2x dikurangi x, jadi x dikurangi 1 per x kurang dari sama dengan 0. Nah, sudah membentuk pertidaksamaan rasional yang berbentuk fx per gx. Ini sebagai fx, ini sebagai gx. Nah, kita langsung maju ke langkah 1, yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti x-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Setelah ini lanjut kita ke langkah 2. Langkah 2, kita ubah bentuk pertidaksamaan rasional menjadi bentuk pertidaksamaan polinom. Yang asalnya fx per gx jadi fx kali gx. Jadi di sini x min 1 dikali x kurang dari sama dengan 0. Nah, ini sudah membentuk faktor. Ketika sudah membentuk faktor, kita ubah menjadi kita cari pembuat nolnya. Cari pembuat 0. Nah, berarti kan agar ini tuh menjadi 0, maka x min 1 sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 0. Di sini berarti x min 1 sama dengan 0 atau x-nya itu sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 0. Setelah ini seperti biasa, buat garis bilangan. Berarti di sini ada angka 0. Bulatarannya penuh tidak? Penuh, karena tanda pertidaksamaannya sama dengan betul. Tapi tadi di langkah 1 apa? X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka ini yang harusnya penuh dibatalkan oleh langkah 1 ini karena X-nya tidak sama dengan 0. Berarti tidak penuh. Ini 0 dan di sini 1. Satunya penuh karena ini kurang dari sama dengan, berarti penuh dan tidak ada penolakan tidak sama dengan 1. Maka 1 mah tetap penuh, tidak seperti yang 0. Nah, setelah itu kita cari daerah penyelesaiannya. Nah, kita cari yang sebelah sini dulu agar lebih mudah. Di sebelah kanan 1 ada angka 2. Maka 2
dikurangi 1 kali X itu kurang dari maksudnya sama dengan dikali 2, ini X nya sudah dikali 2 kan, 2 dikurangi 1 yaitu 1 dikali 2, jawabannya 2, berarti 2 ini positif. Nah, kita ketahui ini kalau diuraikan akan menjadi bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, khusus pertidaksamaan kuadrat, ketika kita sudah ketahui satu daerah ini positif, berarti di sini akan selang-seling. Jadi di sini negatif, di sini positif, khusus untuk yang membentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini walaupun awalnya pertidaksamaan rasional, pertidaksamaan polinomnya itu membentuk pertidaksamaan kuadrat. Jadi kita tidak usah satu-satu cari tandanya, khusus di pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini tandanya itu kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya ke yang negatif ini. Jadi penyelesaiannya 0, karena ini bulatannya tidak penuh, berarti kurang dari X, karena satunya bulatannya penuh, jadi kurang dari sama dengan 1. Nah, ataupun bisa ditulis himpunan penyelesaian X di mana 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Nah, itu adalah cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional pada contoh 1.1. Selanjutnya, contoh 1.2. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu. Nomor A, 2 per X dikurangi 3 besar dari 5 per X ditambah 6. Nah, seperti biasa kita harus ubah kepada bentuk pertidaksamaan rasional berbentuk fx per gx. Berarti ini harus besar dari 0. Nah, agar ini menjadi 0, maka harus dikurangi dengan nilai yang sama, yaitu dikurangi 5 per x plus 6 juga. Jadi 2 per x min 3 dikurangi 5 per x plus 6. Kenapa dikurangi ini juga? Karena ruas sebelah kanannya pun dikurangi hal yang sama, yaitu 5 per x plus 6. Jadi sini 2 per x min 3 dikurangi 5 per x plus 6 besar dari ini, karena ini sudah dikurang maka jadi 0. Nah, setelah ini bagaimana? Kalau contoh sebelumnya ini dikurangi 1 masih agak mudah. Nah, kalau ini bagaimana? Kita sudah belajar di SMP untuk menghitung bentuk pecahan dari aljabar. Nah, ini pun sama seperti itu cara mengerjakannya, yaitu di sini jadi agar penyebutnya sama, maka di sini penyebutnya x min 3, di sini penyebutnya x plus 6. Nah, agar sama, ya penyebut yang x min 3 dikali x plus 6 dan penyebut x plus 6 dikali x min 3. Karena berarti yang sini bawahnya di x min 3 dikali x plus 6. Karena bawahnya atau penyebutnya dikali x plus 6, maka pembilangnya pun harus dikali x plus 6. Berarti 2 kali x plus 6 dikurangi sama juga dengan yang sebelah sini x plus 6. Berarti agar sama harus dikali x min 3. Karena
penyebutnya dikali X min 3, maka pembilangnya pun dikali X min 3 besar dari 0. Ini sudah sama penyebutnya X min 3 kali X plus 6 atau X plus 6 dikali X min 3. Ini kan karena perkalian itu bersifat komutatif, maka ini sama saja mau X min 3 kali X plus 6 atau X plus 6 dikali X min 3. Lalu di sini kita uraikan 2 dikali X 2X ditambah 2 kali 6 12 dikurangi, nah harus dikurung. Kenapa dikurung? Biar tandanya benar. Berarti 5 kali X 5X dikurangi 5 kali negatif 3 dikurangi 15. Ini per X min 3 kali X plus 6 besar dari 0. Nah ini kita jumlahkan, 2X dikurangi 5X jadi negatif 3X. 12 dikurangi negatif 15 yaitu berarti negatif ketemu negatif positif, jadi 12 ditambah 15 yaitu 27 per X min 3 kali X plus 6 besar dari 0. Yang pertama, syarat pertamanya yaitu kita tulis X min 3 kali X plus 6 tidak sama dengan 0, karena ini X min 3 kali X plus 6 itu penyebutnya, maka X min 3 itu tidak boleh sama dengan 0 atau X plus 6 nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi X tidak sama dengan 3 atau X tidak sama dengan negatif 6. Selanjutnya, langkah kedua, kita ubah bentuk pertidaksamaan rasional menjadi pertidaksamaan polinom. Ini jadi min 3X plus 27 dikali X min 3 dikali X plus 6 besar dari 0. Seperti biasa kita cari pembuat 0, yaitu pertama ini ada 3 karena ini sudah menjadi faktor. Tandanya sudah menjadi faktor, X nya itu berpangkat 1. Dari sini min 3X plus 27 berarti harus sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0 atau X plus 6 sama dengan 0. Jadi di sini min 3X sama dengan negatif 27. Jadi X sama dengan negatif 2/7, negatif 27 per negatif 3. Jadi X sama dengan 9. Yang ini X min 3 sama dengan 0, maka X nya itu harus sama dengan 3. Dan X nya itu sama dengan negatif 6. Setelah kita dapatkan ini semua, kita buat garis bilangan. Misal di atas ya garis bilangannya, itu ada negatif 6, bulatannya tidak penuh karena di sini tidak penuh, di min 6. Terus 3 juga bulatannya tidak penuh, 3, dan 9 pun tidak penuh. Oh ya, untuk selanjutnya, ketika tanda pertidaksamaannya tidak sama dengan syarat 1, tidak perlu dikerjakan. Tapi jika tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya, maka syarat 1 itu diperlukan. Nah, sekarang kita cari tandanya terlebih dahulu. Di antara negatif 6 dan 3 ada angka 0.
kita substitusikan ke pertidaksamaan yang terakhir. Boleh disubstitusikan ke pertidaksamaan ini, ataupun yang ini. Tapi kita cari yang mudah. Yang mudahnya adalah yang ini. Jadi kita substitusikan di sini x-nya itu tadi kita ambil 0, berarti negatif 3 dikali 0 ditambah 27 dikali 0 dikurangi 3 dikali 0 ditambah 6. Nah, sama dengan negatif 3 kali 0. Di sini 0, sisanya 27. 27 itu positif. Lalu dikali 0 dikurangi 3. 0 kurangi 3 itu negatif 3. Jadi di sini negatif. Di sini lalu 0 tambah 6. 0 tambah 6 ada 6. 6 itu angka positif. Nah, di sini kita tidak butuh hasil angkanya berapa, tapi kita butuh tandanya itu positif atau negatif. Ya sudah, kita tinggal kalikan tandanya. Positif kali negatif, negatif, negatif kali positif, ya negatif. Jadi tanda di sebelah sini negatif. Selanjutnya kita ketahui ini bentuk pertidaksamaan polinomnya bukan bentuk pertidaksamaan kuadrat, karena x-nya itu ada 3, yang mengartikan x itu ketika diuraikan x pangkat tertingginya itu adalah x pangkat 3. Jadi ini bukan pertidaksamaan kuadrat, maka kita harus cari satu-satu, tidak selang-seling kayak tadi. Nah, di sini di antara angka 3 dan 9 ada angka, biar mudah, 5 misalkan. Di sini negatif 3 dikali 5 ditambah 2, 7 dikali 5 dikurangi 3 dikali 5 ditambah 6. Ini sama dengan negatif 3 kali 5, yaitu negatif 15. Negatif 15 ditambah 27 hasilnya positif, ya kan? Negatif 15 ditambah 27 itu hasilnya 12, maka 12 itu positif. Selanjutnya 5 dikurangi 3 yaitu 2, berarti hasilnya pun positif. Selanjutnya 5 tambah 6, 11. 11 itu hasilnya positif. Positif dikali positif, positif. Terus positif dikali positif, positif. Jadi di sini tandanya positif. Selanjutnya kita cari sebelah kanan 9, yaitu ada angka 10. Maka kita substitusikan kembali. Negatif 3 dikali 10. Sini ya, di atas negatif 3 kali 10 ditambah 27 dikali 10 dikurangi 3 dikali 10 tambah 6. Negatif 3 kali 10 negatif 30. Negatif 30 ditambah 27 berarti negatif 3, artinya tandanya negatif. 10 dikurangi 3 yaitu 7, berarti positif. 10 ditambah 6 adalah 16, berarti positif. Maka negatif dikali positif negatif, lalu negatif kali positif negatif juga, berarti daerah sekitar 10 yaitu negatif. Selanjutnya kita ambil di sini ada negatif 7, sebelah kiri negatif 6. Nah, kita cari lagi. Kita hapus dulu biar ada space untuk mencari nilai yang negatif 7. Berarti di sini negatif 3 kali negatif 7 tambah 27 kali negatif
7 dikurangi 3 dikali negatif 7 ditambah 6. Jadi di sini negatif 7 dikali negatif 21 yaitu positif 21. Positif 21 tambah 27 yaitu 48. Berarti artinya tandanya positif yang ini. Lalu negatif 7 dikurangi 3 negatif 10, artinya tandanya negatif. Di sini dikali negatif 7 ditambah 6 yaitu hasilnya negatif 1. Berarti di sini pun negatif. Positif dikali negatif negatif. Negatif dikali negatif positif. Berarti daerah sini hasilnya positif. Nah, ini kok bisa selang-seling? Ya, karena memang kebetulan selang-seling, akan tetapi untuk pertidaksamaan di luar pertidaksamaan kuadrat belum tentu selamanya hasil tandanya itu selang-seling, bisa saja tidak selang-seling. Maka kita harus cek satu-satu seperti ini. Nah, untuk kasus pertidaksamaan kuadrat, ketika kita sudah mengetahui satu tanda, ya sudah kita selang-seling cari tanda di daerah yang selanjutnya. Nah, sekarang kita cari penyelesaiannya. Nah, ini tandanya itu adalah besar dari. Artinya kalau besar dari kita harus ke tanda yang positif. Berarti ini di sini. Lalu ini ke sini juga. Jadi penyelesaiannya itu X kurang dari negatif 6 atau 3 kurang dari X kurang dari 9, atau dapat ditulis himpunan penyelesaian X di mana X-nya itu kurang dari negatif 6 atau 3 kurang dari X kurang dari 9. Ini adalah daerah penyelesaiannya atau penyelesaian dari pertidaksamaan bagian A. Nah, selanjutnya ada contoh B. Silahkan contoh B ini dikerjakan mandiri untuk menjadi latihan. Nomor B ini caranya untuk clue 2 ini nanti jadi di sini jadi negatif 2, dan 2-nya itu agar sama jadi penyebutnya maka diubah menjadi 2 kali 3x plus 2 per 3x plus 2. Ini adalah clue-nya. Setelah itu dikerjakan seperti biasa, seperti contoh di 1.1. Oke, selanjutnya ternyata itu adalah contoh soal yang terakhir. Kurang lebih cara penyelesaian dari pertidaksamaan rasional itu seperti contoh-contoh yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk bahan latihan silakan kerjakan soal-soal yang sudah pernah dikirim oleh Bapak untuk menjadi bahan latihan agar semakin mahir dalam mencari penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, untuk pertemuan pada kali ini cukup sekian. Semoga selalu diberi semangat dalam belajar dan selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.